慧真明了，普愿业障即消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，存上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩kepada Master yang selalu membimbing kita. Selamat sore, Sesung Sije.感恩kepada tim Sifasyang yang selalu bersungguh hati untuk mempersiapkan semuanya pada hari ini dan selama ini. Dan hari ini beberapa kawan-kawan dari tim Sifasyang juga hadir bersama kita. Ada Yohanes Susyung, ada Kelly Susyung, ada Aliman Susyung, Maria Sice, ya, Kan-an Susyung Sice. Baiklah Susyung Sice, hari ini Sifasyang kita ada di bab 15 di episode 1484, ya. Sutra teratai yang menakjubkan, bab 15 kemunculan dari bumi, episode 1484 menggenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh. Ya, baiklah Sesungguhnya kita bersama-sama akan mengetahui tentang intisari dari Sifasyang hari ini. Ya, kan kepada tim Sifasyang yang sudah membuat intisari ini. Ya. Sifasyang Sutra Teratai episode 1484. Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15 kemunculan dari bumi. Mengenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh. Catatan tangan. Ketika para bodhisattva melakukan pembinaan diri di hadapan Buddha, Dharma, Sangha, ayah bunda, guru, dan orang yang lebih tua selalu membangkitkan kerendahan hati, melayani dengan hormat, berbakti, dan merawat mereka. Dengan ini sebagai benih, mereka bertumimba lahir dengan kelahiran yang berbeda-beda, sebagai buah akibat yang dihasilkan. Para bodhisattva memungkinkan semua makhluk untuk menerima transformasi. Inilah yang dinamakan memupuk benih sebab dan menuai buah akibatnya. Ya, sesungguhnya sebelumnya juga ya, hari ini kita masuk ini ya, hari tanggal 15 bulan ya, kemarin ya. Jadi kita sudah hari ini juga di Batam ya, sesungguhnya barusan tadi siang ya, ada perayaan Imlek bersama. Ya, tentunya juga di daerah Susung Sice juga ada ya perayaan Imlek bersama ya, Susung Sice ya. Baiklah, untuk catatan tangan ini ya Susung Sice, kita tahu ya bahwa tadi hari ini Master menjelaskan begitu banyak hal yang kita perlu dan harus ketahui. Karena kita tahu apa kita saat ini adalah sebab dari benih-benih dari kehidupan kita sebelumnya. Ya, benih-benih sebab yang begitu banyak di yang sebelumnya tidak tahu berapa kali kelahiran,
ya. Namun hari ini kita sangat kangen ya, Sesung Sice. Kenapa? Karena kita hari ini bisa mengenal ajaran Buddha, ya, dan juga kita bisa berjalan di jalan Bodhisattva dunia ini, di jalan suci. Jadi kita sehingga mempunyai arah, ya, mempunyai arah untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, inilah yang sangat luar biasa ya, Sesung Sice. Ya, baiklah kita next ya untuk intisari yang pertama. Yang pertama ya, kita harus menyampingkan semua masalah dengan hati penuh hormat, berbakti, dan merawat. Baik guru, orang yang lebih tua, Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena demikian di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap ucapan dan segala tindakan, perilaku, dan ekspresi kita, semua ini adalah benih. Ya, Sesung Sice ya, kita di dalam terjun di dalam kerumunan orang banyak, ya kita tahu bahwa pikiran itu bisa baik untuk kita dan juga bisa tidak baik untuk kita pada saat kita berpikir. Namun pada saat kita berucap, itu ucapan itu bukan saja baik untuk kita, namun juga bisa baik untuk orang lain ataupun juga tidak baik untuk orang lain. Nah, oleh sebab itu, ya kadang-kadang ucapan kita ini kadang-kala bisa menyakiti hati orang lain. Dan kadang-kala orang-orang yang sakit hati akibat ucapan orang lain, itu mungkin saya pernah sedikit sharing, mohon maaf ya, Sesung Sice, itu ibarat pisau ya, yang menancap kepada batin kita dan kita tidak mau mencabutnya. Nah, apabila kita tidak mau mencabutnya, maka pisau itu akan melukai diri kita selamanya dan menjadi benih sebab untuk kehidupan kita selanjutnya. Oleh sebab itu, Sesung Sice ya, di dalam kerumunan, terjun di dalam kerumunan orang banyak, maka ucapan kita atau kita apabila menerima ucapan yang menyakiti hati kita, maka kita harus bisa mengatasinya ibarat kita mencabut pisau itu dan dengan menyadari oh ini adalah satu ucapan yang melukai hati kita dan kita harus bisa merelakannya, melepaskannya sehingga pisau itu bahkan bisa berguna untuk mengikis kekotoran batin dalam diri kita. Ya, pentingnya kita untuk bisa mengatasi, melepaskan adanya kebencian atau dendam yang akibat ucapan dari orang lain, ya. Karena kamu memiliki kerendahan hati, memiliki rasa hormat, maka niat ini menunjukkan perilaku kita. Dengan menunjukkan perilaku kita, orang yang merasakan akan berbeda, merasakan sukacita. Tidaklah merasakan sukacita. Ya tadi Master menyampaikannya kepada kita untuk kita mempunyai sikap hormat dan rendah hati. Ya, rendah hati di sini ya, Sesung Sice, kita apabila kita bisa menghormati orang lain dan juga bersyukur atas kehadiran orang tersebut, ya, bersyukur kita mempunyai teman-teman di dalam jalan Bodhisattva ini, ya, di dalam Sice kita mempunyai baik teman, kita bersyukur adanya mereka. Ya, bayangkan ya, Sesung Sice, kalau kita tinggal sendiri di sebuah pulau, ya, tidak ada siapa-siapa, ya kita bisa bagaimana kondisinya ya. Namun di dalam Sice kita bisa mempunyai kawan-kawan yang banyak dan itulah kita bisa bersyukur atas kehadiran adanya mereka dan kita menghormati mereka, teman-teman kita ya. Sehingga apabila kita bersyukur dan juga menghormati mereka, ya maka disitulah timbul rasa rendah hati ya. Dan juga akan menimbulkan rasa sukacita ya. Dengan rasa bersyukur itu juga akan menimbulkan rasa sukacita. Dan apabila kita lakukan itu terus-menerus dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka tidak berat untuk kita melakukannya. Di dalam batin diri sendiri telah tercapai kesadaran ini.
membuat kita memasukkan dharma ke dalam ruang batin. Jadi ruang batin kita ini ya susun suci ya. Ini apabila kita mendengarkan dharma, maka kita merenungkannya. Nah, maka hasil perenungannya itu akan kita tersimpan ya di dalam ruang batin kita. Hasil perenungan ini sekarang tergantung kita. Apakah kita akan berusaha untuk merubah hal-hal yang buruk yang ada. Nah, dengan tekad tentunya, dengan tekad dan bertobat, kita memurnikan batin kita ya, ruang batin kita ini susun suci. Terhadap Buddha Dharma, terhadap guru, terhadap senior kita senantiasa memiliki kerendahan hati. Dengan sendirinya, di tengah orang banyak akan demikian. Ya, jadi dengan sendirinya maksudnya ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, suci ya. Ini sudah menjadi bagian dari karma kesadaran kita. Jadi ini menjadi sebuah kesadaran kita yang sudah menjadi sebuah kebiasaan ya. Ini bisa kita katakan sebagai sankara ya, bentuk-bentuk pikiran yang sudah menjadi kebiasaan kita ya. Sebuah benih. Nah, kita sudah mempunyai sebuah benih baik di dalam ingatan kita dan ini terus berlanjut karena kehidupan ini adalah bagaimana kita mengakumulasikan benih-benih baik di dalam kehidupan ini. Setiap kesempatan dalam hidup ini adalah setiap kesempatan untuk menanam benih kebaikan dalam batin kita, susun suci. Ya, kita lanjut ya, susun suci. Poin yang kedua, kita harus menjadi panutan. Ya, kita harus menjadi panutan. Ini memang tidak mudah susun suci, namun kita harus berusaha ya. Oleh sebab itu, hal yang pertama tadi bersyukur kepada adanya orang-orang yang banyak bersama-sama kita di Seci dan juga saling menghormati, yaitu kita menjadi orang lebih rendah hati dan itu kita bisa menjadi awal kita untuk bisa menjadi orang yang menjadi panutan ya. Kita harus membina diri baru bisa mendapatkan pahala kebajikan. Baru bisa menjalin jodoh baik dengan orang-orang. Apa yang Anda katakan baru bisa dia terima. Ini perlu mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kita hendak menggugah dan membimbing orang. Kita sendiri harus membina diri, harus memupuk benih sebab. Ya, suci kita tahu ya, di dalam diri setiap makhluk ada hakikat kebudayaan. Dan di dalam hakikat kebudayaan ini, apabila ini mempunyai tentunya kita tahu ya, hakikat kebudayaan itu adalah sifat-sifat kebajikan yang ada dalam diri kita, yang dalam batin kita, yang kita bisa kembangkan ya, yang bisa kita kembangkan. Nah, oleh sebab itu salah satunya kita membina diri adalah kita mengembangkan ya, mengembangkan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Ya, kita sendiri harus membina diri, harus memupuk benih sebab. Ya, bicara sedemikian banyaknya tidak lain adalah untuk membimbing kita. Harus benar-benar membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung. Ya, sesuai kalau kita mengingat ya tentang tekad ini ya, maka pada saat kita masuk dalam Seci, kita mungkin awalnya melihat ya relawan-relawan Seci, terus kita mengenal Seci di TV begitu ya, terus kita mendengar Dharma juga di TV ya, di TV begitu, maka timbullah tekad kita misalnya, tekad saya ingin menjadi relawan Seci begitu ya, itu adalah tekad awal ya, Susung Seci. Nah, tekad awal inilah yang harus kita selalu Master ingatkan untuk kita ya pertahankan ya tekad awal dan selalu harus dan juga untuk membangun ikrar agung kita berjalan di jalan bodhisattva ini. Ya kalau kita tahu ya Susung Siche sudah 2000 tahun lebih Sang Buddha membabarkan Dharma, mungkin di dalam literatur-literatur ya bacaan-bacaan ya yang mungkin kita belum pernah membaca adanya jalan bodhisattva dunia ini. Jadi kalau
beberapa kali kehidupan sebelumnya, ya. Oleh sebab itu akhirnya ya kita terlahir di saat ini di saat ini dan kita dapat mengenal jalan bodhisattva dunia ini di dalam suci ini, kita sangat kangen dan kita berusaha untuk menjaga tekad kita ini dan terus ya untuk mempertahankan ikrar agung kita ini, Susun Suci. Dapat membedakan baik dan buruk. Jika kebaikan lebih kuat, maka kita akan mengikuti benih sebab dan kondisi pendukung baik. Ya, jadi ya ini tentu Suci sudah sangat tahu sekali ya bahwa benih sebab kebaikan itu kita harus terus akumulasikan dari kehidupan ke kehidupan. Dengan segera mengakumulasikannya, maka di dalam kehidupan kita akan ada dewa penolong. Ya, sesuai dengan kita mengakumulasikan benih baik ya, benih kebajikan, ya salah satunya menjalin jodoh baik dengan banyak orang dan juga memperbaiki jalinan jodoh buruk di dalam kehidupan ini yang memang tidak mudah ya, seperti tadi ya sesuai kata-kata orang mungkin bisa menyakiti batin kita, ya kita harus berusaha mengatasi, ya tidak bisa merubah orang tersebut, tetapi kita bisa merubah batin kita untuk selalu berusaha juga dalam pikiran kita apabila kita ingat kepada orang tersebut, ya kita bisa mengatakan kepada diri kita bahwa semoga dia selalu berbahagia dan bebas dari penderitaan seperti doa yang kita selalu panjatkan ya Susun Suci. Ya, kita next ya, Susun Suci. Ya, naskah sutra. Engkau sekalian hendaknya sama-sama satu hati, mengenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh. Tathagata sekarang ingin mengungkapkan dan menyampaikan kebijaksanaan dari semua Buddha. Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi. Ya, Susun Suci ya. Di naskah sutra ini memang sangat-sangat luar biasa ya Susun Suci ya. Kenapa? Karena untuk ketekunan ini kita dikatakan harus mengenakan baju besi ya Susun Suci ya. Baju besi. Karena memang ketekunan atau kesungguhan hati ya selalu Master sampaikan untuk kita bisa bersungguh hati ya, atau kita rajin ya bersungguh hati ini memang tidak mudah ya Susun Suci ya. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang kemalasan itu lebih kuat dari ketekunan. Nah, oleh sebab itulah kita harus menggunakan baju besi ya. Ketekunan untuk apa? Bukan saja ketekunan untuk fisik ya Susun Suci, tapi ketekunan juga bagaimana kita mengkondisikan pikiran kita, bagaimana kita menjaga ucapan kita, dan bagaimana kita mempraktekkan ya apa dharma yang ada dalam batin kita ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memang tidak mudah. Oleh sebab itulah dikatakan di sini adalah kita harus mengenakan baju besi dari ketekunan dan karena dengan ketekunan inilah seseorang bisa mencapai pencerahan ya Susun Suci. Tanpa ketekunan, maka kita bisa harus menempuh perjalanan waktu yang lama. Ya memang di dalam setiap makhluk ada hakikat kebudaan. Semua orang, semua makhluk adalah calon Buddha ya, bodhisattva ya Susun Suci. Namun di sini yang membedakan adalah ketekunan seseorang ya Susun Suci dan membangkitkan tekad yang teguh. Ya, kita lanjut ya, Mas. Poin yang ketiga, pikiran bercabang kita ini disebut setan marah. Ya, Suci pasti sudah mengetahui ya, pikiran bercabang, kerisauan, kekhawatiran ya, dan ini adalah penghalang ya untuk pengembangan batin kita, untuk pencerahan batin kita, karena pikiran bercabang ini timbul dari keserakahan, kebencian ya, ketidaktahuan, terus kesombongan, dan juga keraguan-raguan dan noda-noda batin yang lainnya ya Susun Suci. Nah, apabila pikiran bercabang datang, maka marah, kerisauan muncul. Setan kerisauan yang ada di dalam batin kita
bercabang ke kondisi luar. Kita hendaknya memusatkan batin pikiran kembali ke satu batin. Ya, kembali ke satu batin maksudnya suci ya, kita dalam kondisi batin yang tenang. Jadi satu batin. Jadi pikiran itu tidak bercabang-cabang, fokus ya. Ya, fokus ini batin kita menjadi tenang dan jernih ya, suci. Ya, seperti pikirannya. Pikiran itu dikatakan seperti misalnya seekor kuda yang liar ya, suci. Dia bergerak ke sana, bergerak ke sini. Nah, oleh sebab itu, mohon maaf ya, di leher kuda itu kemudian diikatkan sebuah tali, dan sebuah tali itu diikatkan di tonggak kayu yang tertancap di tanah ya, suci. Sehingga kuda itu tidak lari kemana-mana, dia putar, namun titiknya tetap satu, terfokus pada tonggak itu. Nah, sehingga lama-lama kuda itu merasa letih dan akhirnya dia menjadi lebih tenang. Begitu juga kadang pikiran kita lari kemana-mana ya, suci. Nah, oleh sebab itulah apabila kita fokuskan ke satu objek ya, objek di sini bisa karena kita tahu tadi Mas menyampaikan dengan banyaknya penderitaan, maka objeknya di sini bisa menjadi objek ada cinta kasih, maka kita bisa lebih batin kita tenang dan jernih ya, suci. Inilah yang hendak Sang Buddha katakan kepada kita sebelumnya. Beliau menghimbau kepada semua orang untuk bersatu hati. Oleh karena itu, kita hendaknya bersungguh-sungguh dan rajin tekun. Bersatu hati, memusatkan pikiran batin, barulah dapat disebut dengan benar-benar tekun. Ketekunan adalah paling berharga, ibarat masuk formasi perang dengan menggunakan baju besi. Ya, suci ya, di dalam diri kita semua makhluk ada hakikat kebudaan. Kalau kita tidak tekun untuk bisa mengkondisikan pencerahan kepada hakikat kebudayaan kita ini, maka tentunya akan disayangkan sekali karena kehidupan demi kehidupan selanjutnya ya akan terus berjalan. Kita tekun atau tidak tekun itu akan terus berjalan. Namun kita tahu ya sesungguhnya kalau tidak tekun maka kehidupan selanjutnya benih-benih sebab apa yang kita bisa mengkondisikan agar kita terus bisa terlahir di alam manusia ini dan terus bisa bersumbangsi di dalam kehidupan ini yang seperti tadi disampaikan ya, ke atas mengejar jalan kebudayaan, ke bawah adalah kita membimbing para makhluk. Ini berarti kita hendaknya menggunakan baju besi. Kita harus memiliki keyakinan benar, pengetahuan benar, pandangan benar, dan perbuatan benar. Kita harus mempraktekkan prinsip kebenaran. Pikiran kita mesti berpadu dengan perihal agar bisa menjadi prinsip. Kita mesti bersungguh hati dalam memilih arah yang benar, berupaya untuk membuka jalan. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik dengan menggunakan baju perang kita dan jangan bermalas-malasan. Ya, sesungguhnya ya, kita pasti umumnya sudah mengetahui ya bahwa dharma yang kita dengar, setelah kita dengar, kita renungkan ya sesungguhnya ya. Dengan kita renungkan, maka mohon maaf ya, kita belajar untuk mengetahui karena setiap orang pasti mempunyai kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Dengan kita merenungkan, maka kita mengetahui ya apa yang kita harus perbaiki di dalam diri kita. Nah, batin ini apa yang harus kita perbaiki begitu ya. Nah, setelah kita mengetahui, maka kita di sini adalah kita memurnikan batin kita, ya berusaha, yaitu dengan bertobat. Dengan bertobat itu kita memurnikan batin kita, sehingga kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini, sehingga dalam perjalanan kita mencapai pencerahan, ya pencerahan batin ini, kita bisa terus ya membangun ya atau mengakumulasikan benih-benih sebab yang baik untuk mendukung perjalanan selanjutnya. Ya, next ya, siswa. Tathagata sekarang ingin mengungkapkan dan menyampaikan kebijaksanaan dari semua Buddha.
Karena ingin menjelaskan urusan besar ini, makanya mengingatkan dan menasihati mereka akan kebijaksanaan tiratara yang direalisasikan oleh para Buddha. Kebijaksanaan tata gata yang memahami sebab akibat. Kebijaksanaan dari para Buddha adalah mendalam dan tanpa batas, tak mampu dipahami oleh orang-orang. Sekarang meminjam kumpulan yang muncul dari bumi. Buddha menceramahkan panjangnya usia untuk menunjukkan kebijaksanaan Buddha yang sangat mendalam. Makanya disebutkan, membangkitkan tekad teguh ini menunjukkan benih sebab dari membangkitkan tekad dan mulai menjalankan praktek. Ya, Sususici, kita tahu ya, dalam menjalankan praktek bodhisattva, ya, kita ingat kepada 6 paramita dan ribuan prakteknya. Untuk bisa menjalankan 6 paramita dan ribuan prakteknya, ya, Sususici, tentunya di sini kita harus membangkitkan tekad, ya, tekad yang teguh, tekad ya. Karena tanpa tekad itu sangat kemungkinan kecil untuk adanya praktek ya. Dengan adanya tekad maka adanya praktek ya untuk mempraktekkannya. Dan kita apabila kita sudah mempraktekkannya, nah maka kebijaksanaan demi kebijaksanaan akan timbul di dalam batin kita ya. Sehingga perjalanan kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya ya tadi Mas menyampaikan ya kita tidak tahu kehidupan selanjutnya apakah kita bisa ada di alam manusia. Namun Master mengingatkan kalau kita terlahir dengan ikrar ya, dengan ikrar agung kita untuk terus berjalan di jalan bodhisattva ya. Mohon maaf ya, suatu saat kalau pada saat kita akan meninggal dunia ya, maka karena itu sudah menjadi satu kebiasaan, menjadi sebuah kesadaran, maka kesadaran itu juga akan membantu kita mengkondisikan untuk dapat terlahir di alam manusia ya, karena nah ini namun tentunya ya kita harus didukung dengan teks ya suci ya ya kita next ya halaman sesiung. Poin yang keempat. Seumur hidup ini, kita telah berada di alam manusia dengan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar lingkungan kita dan sebagainya. Ya, kita ini pengamati ya, sesungguhnya ya, melihat ya. Kalau kemarin di sharing sebelumnya di beberapa hari lalu ya, ada tentang mata fisik, mata dewa ya, mata dharma, mata Buddha ya, sesungguhnya ya. Dan ini kita juga mengamati sekitar lingkungan ya, sebab dan kondisi, sebab dan akibat ya. Dan sehingga itu bisa menimbulkan ya kesadaran yang baik ya dalam diri kita. Serta segala sesuatu yang bersentuhan dengan kita. Kita harus hati-hati merenungkannya dan mengamatinya dengan baik-baik. Merenungkan dengan cermat. Lebih-lebih lagi, kita perlu mendengarkan Dharma. Kita bisa memahami dengan jelas bahwa semua makhluk adalah setara, yakni kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki samatah nana. Ini kebijaksanaan ya, suci ya. Sekarang dalam kehidupan ini, kita berusaha mencapainya untuk beralih dari pemahaman akan ajaran ini menjadi cermin sempurna yang agung, dapat mengamati secara meluas dan memahami semua dharma. Inilah yang mengapa kita perlu bersungguh hati. Jika tidak dipraktikkan dalam tindakan nyata, maka kita tidak. Jika tidak dipraktikkan dalam tindakan nyata, maka kita tidak dapat melakukan ini. Ya, suci ya. Jadi dengan kita mengamati, ya, merenungkan, maka disitulah timbul kesadaran. Nah, kesadaran kemudian kita mempraktikkan, ya, kesadaran itu, ya, sudah menjadi sebuah kebijaksanaan.
ya, karena kebijaksanaan bukan hanya sekedar di dalam pikiran kita, tapi juga di dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita next ya, fungsi C. Ya, ke poin yang kelima. Pengetahuan sempurnanya, pengetahuan akan jalan menuju pencerahannya, kebijaksanaannya menyeluruhnya. Inilah kebijaksanaan Buddha. Demikianlah Buddha menyempurnakan ketiga jenis kebijaksanaan ini, sehingga berhasil mencapai buah kebuddhaan, memiliki kebijaksanaan untuk membimbing umat manusia, sehingga kebijaksanaan dari para Buddha adalah mendalam dan tanpa batas. Sehingga sekarang meminjam kumpulan yang muncul dari bumi, sekarang, saat ini, selagi permukaan bumi sedang terbelah, bibit-bibit pun bermunculan. Meminjam kondisi ini untuk menjelaskan kepada semuanya. Sebenarnya, asal mula dari sebab benih ini berasal dari hal-hal yang sudah ada sejak masa lampau dan terkubur di dalam bumi. Sama seperti kita semua, niatan bajik yang kita miliki selalu terkubur di dalam lubuk hati kita. Sifat hakiki yang demikian adanya, yang pada mulanya sudah dimiliki oleh semua orang, selama ini selalu terkurung dan saat ini telah muncul. Ya, sesungguhnya jika kita tahu ya bahwa ada hakikat kebuddhaan dalam diri kita dan kita belajar Dhamma, namun apabila kita tidak berusaha mencerahkannya, maka apa yang kita lakukan dengan potensi yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu kita mesti yakin dalam diri kita untuk bisa mencerahkan ya hakikat kebuddhaan dalam diri kita, harus yakin ya. Pada hari Senin yang lalu ya, pada Senin Selasa dalam masa bercerita juga ya, ada bagaimana keyakinan itu bisa menimbulkan kekuatan dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu percaya pada diri kita, yakin kepada diri kita, itu akan menimbulkan kekuatan dari diri kita untuk terus berusaha dan meningkatkan kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita, ya, terus berkembang. Ya, sisir demikian ya 5 poin yang hari ini yang ada, ya. Kan ya sisir dan kepada sisir yang akan sharing ya. Ya, silakan. Tadi ada, mohon maaf, tadi ada Vivi yang Secie ya. Ya, Vivi yang Secie. Ya, Jonas Susiung ya, kan on. Sorry, tadi lower hand. Anh Sandron khai sứ, cảm ơn sư Siêu Sư Thía, Sư Siêu. Naskah sutra yang pertama. Engkau sekalian hendaknya sama-sama satu hati, mengenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh. Tathagata sekarang ingin mengungkapkan dan menyampaikan kebijaksanaan dari semua Buddha. Sebelum Buddha menjawab, terlebih dahulu mengingatkan agar memfokuskan pikiran dalam mempraktekkan jalan kebenaran dan menaklukkan mara. Ketekunan adalah yang paling berharga. Ibarat kita masuk formasi perang dengan mengenakan baju besi. Jika tekad kita tidak teguh, adalah sulit untuk berhasil. Oleh sebab itu, terlebih dahulu, Buddha menasihati agar membangkitkan ketekunan dan keteguhan. Ini juga mengingatkan para hadirin
agar bisa membangkitkan keyakinan mendalam. Engkau sekalian, Buddha dengan welas asih mengingatkan agar mereka menjadi gagah berani dan mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengarkan dapat meyakini dan mempraktekkannya. Tidak boleh dikarenakan maknanya tidak jelas dan mendalam, lalu timbul keraguan dan keinginan mundur. Karena ingin menjelaskan urusan besar ini, sehingga mengingatkan dan menasihati mereka akan kebijaksanaan yang tiada tara yang direalisasikan oleh para Buddha. Kebijaksanaan Tathagata yang memahami sebab akibat kebijaksanaan daripada Buddha itu adalah sangat mendalam dan tak tanpa batas, tak mampu dipahami oleh orang-orang. Dan juga bodhisattva yang muncul dari bumi, Buddha menceramahkan panjangnya usia untuk menunjukkan kebijaksanaan Buddha. Jika batin kita tidak tekun dan tekad yang tidak teguh, akan mudah menimbulkan kebodohan dan kekacauan, sehingga kita tidak dapat memiliki keyakinan benar pada jalan kebudayaan. Dan juga dengan mengingatkan agar satu hati dan tidak membiarkan pikiran berpencar, agar mengenakan baju besi dan jangan bermalas-malasan. Mengingatkan agar tekun dan jangan mundur, dan teguh dan jangan ragu. Kita harus memiliki keyakinan benar, pengetahuan benar, pandangan benar, dan perbuatan yang benar. Jika pikiran berpadu dengan perihal dan agar menjadi prinsip, dan harus dengan arah yang benarlah, dan membuka jalan, bisa mempersiapkan diri dengan baik, ini dengan mengenakan baju perang. Jika kita memasuki medan perang, kita harus mempersiapkan dengan akurat musuh di depan kita. Sama dengan setan marah mempengaruhi keyakinan dan iman kita. Kita juga tidak boleh ragu terhadap ajaran Buddha Dharma. Bagi orang yang tidak mengerti dan tidak dapat menerima Dharma yang dibabarkan, akan timbul pemikiran yang menyimpang atau sesat. Dengan 6 paramita dan segala prakteknya, ini bisa demikian membangkitkan tekad yang teguh dan tekad awal. Dengan benih sebab sempurna dan buah pencapaian yang terpenuhi, kita dapat mencapai kebudayaan. Bodhisattva membina diri dari sebersit pikiran yang membangkitkan rasa hormat menjadi orang yang sangat baik. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, cảm ơn pimpinan Suci, cảm ơn. Ya, Suci di pimpinan Suci sharing ya, cảm ơn Suci tentang praktek yang di jalan kebudayaan ini. Nah, oleh sebab itu ya memang kita ada di dunia ini ya untuk apa ya Suci ya. Tentunya kita tahu bahwa kita ada di dunia ini, terlahir di alam manusia ini ya dari kelahiran demi kelahiran dan juga nanti kelahiran selanjutnya. Nah, dengan kita mengenal suci ini ya, kita ada di jalan bodhisattva dunia ini dan sehingga kita mempunyai arah yang jelas ya suci. Oleh sebab itulah kita harus punya tekad yang kuat ya suci. Silakan, mohon maaf ya saya belum melihat ada yang ingin sharing ya, silakan Suci yang ingin sharing ya. Ya, belum ada. Ya, kalau belum ada ya Suci ya, silakan ya. Kita lanjut ke kuis dulu ya Suci ya. Ya, untuk menjawab kuis ini ya Suci ya, jawaban diketik
di chat room everyone ya, Suci ya, format jawaban ya, nomor soal ya, diketik ya, jawabannya, contoh jawaban ya. Contohnya adalah seperti 13D atau 13A ya. Ya, ini adalah materi seminggu ya, seminggu ini ada pertanyaannya. Jadi pertanyaan hari ini cukup banyak ya, Suci ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Suci. Ya, ini juga kan ya ada hadiah ya untuk pemenang kuis hari ini, Suci ya, yang didonasikan oleh Lim Chuen Teng Sesiung ya, donaturnya ya, 37 faktor pencerahan ya, buku 37 faktor pencerahan ya. Ini buku yang sangat luar biasa ya, Suci ya. Untuk pemenang nanti bisa menghubungi ya Tina Suci ya di nomor telepon 0811 658 758. Sedangkan untuk khusus pemenang Medan ya yang di pemenang di Kota Medan ya bisa hubungi Lina Lubini Suci di 0811 63 68 568. Ya, Sisung C. Kita masuk ke pertanyaan kuis hari ini ya, Sisung Suci ya. Ya, ini kita ya masih ingat ya cerita tentang lembu kesayangan nenek ya. Kita yang pertama ya. Dalam interaksi antar sesama manusia harus ada dua hal, yaitu apa ya, Sisung Suci? A. Cinta kasih dan kebajikan. Ya. B. Bersyukur dan saling tolong-menolong. C. Cinta kasih dan bersyukur. D. Cinta kasih dan welas asih. E. Bersyukur dan berbuat kebajikan. Ya, jawabannya ya. Wah, ini jawabannya banyak. Ya, silakan ya, Susi C. Ya, nanti di close oleh host ya. Ya, silakan. Ya, masih diberi kesempatan ini untuk menjawab ya, Susi C. Ya, silakan. Ya. Ya, udah close ya. Ya, udah close ya, Susi C ya. Jawabannya adalah yang C, cinta kasih dan bersyukur ya. Jadi cinta kasih dan bersyukur ini memberikan semangat ya, menimbulkan semangat. Ini cerita lembu kesayangan nenek ya. Ya, kita pertanyaan yang ke-14 ya, Suci ya. Kerbau bertanduk satu. Dalam kisah kerbau bertanduk satu diibaratkan bahwa ya A. Hati Buddha dan semua makhluk memiliki hakikat yang sama. B. Manusia dan Buddha memiliki kekuatan batin yang sama. C. Hati Buddha dan semua makhluk adalah tidak setara. D. Semua makhluk dapat mencapai pencerahan tanpa bantuan Buddha. E. Buddha dapat mencapai pencerahan, tetapi makhluk awam tidak. Nah, Suci ya. Jadi sudah sering ya kita sharingkan ya mengenai hati Buddha dan semua makhluk ya. Ya, silakan ya Suci. Masih banyak waktu untuk menjawab ya, silakan. Udah Ya. di close semua. Oh, udah di close. Oh ya, kan ya Suci. Jadi udah di close ya Suci. Jawabannya adalah yang A ya Suci ya. Hati Buddha dan semua makhluk memiliki hakikat yang sama. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-15 ya, Suci.
Ya, ini cerita tentang menganggap yang tidak nyata sebagai nyata. Ini cerita tentang suami istri ya, suci ya. Ya, apa yang dilakukan sang biksu terhadap guci anggur? Ya, apa yang dilakukan? A. Mengambil batu untuk memecahkannya. B. Membawanya pulang ke kuil. C. Mengajak suami istri tersebut untuk minum bersama. D. Menambahkan rempah-rempah ke dalamnya. E. Memuji rasa dari anggur yang lezat. Ya, tolong ya nanti host ya, tolong kasih tahu kalau udah close ya. Ini saya juga sedang perhatikan. Ya, masih lanjut ya. Kalau udah close nanti tolong info. Ya, kita close ya, C ya, C ya. Ya, kita close ya. C jawabannya 15 adalah yang nomor 15 ini ya. Jawabannya adalah yang ya tentu yang A ya, C ya, mengambil batu untuk memecahkan guci tersebut ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 16 ya, C. Ya, suami istri yang berebut biskuit ya. Nah, ini ya dari cerita suami istri berebut biskuit ya, Buddha mengambil perumpamaan mengenai kebodohan dan ketamakan makhluk awam demi keuntungan pribadi yang kecil malah kehilangan A. Pasangan yang mendampingi, B. Jiwa kebijaksanaan, C. Hati nurani, D. Harta yang berharga, E. Uang dan perabotan rumah. Ya, Susia ini pada saat kemarin cerita ini Yohanes Susung ada sharing juga ya. Ini cerita agak lucu gitu, tetapi juga ini berbahaya ya, karena suami istri ini kehilangan apa ya? Nah, jawabannya adalah kita udah close ya, suci ya. Ya, kita close. Jawabannya adalah yang B ya. Mereka kehilangan jiwa kebijaksanaannya sendiri ya. Ya, pertanyaan yang ke-17 ya, Suci. Ya, mengapa Buddha Sakyamuni terlebih dahulu mencapai kebudaan lebih awal dari Buddha Maitreya? A. Jalinan jodoh Buddha Sakyamuni telah sempurna. Buddha Sakyamuni lebih bijak. B. Buddha Sakyamuni lebih bijaksana. C. Buddha Maitreya meragukan dirinya. D. Buddha Sakyamuni terlahir lebih awal. E. Buddha Maitreya tidak bijaksana. Ya, ini ya suci ya. Pertanyaan yang nomor 17 ini ya kita ya masih ada kesempatan ya suci. Ya, kita close ya, season suci ya. Nah, jawabannya adalah yang A ya, season suci ya. Jalinan jodoh Buddha Sakyamuni telah sempurna. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita menjalin jodoh baik dan memperbaiki jalinan jodoh buruk ya, season suci ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-18. Apa yang sebenarnya membedakan tanah keruh dengan tanah suci? Ya, yang A. Tekad, B. Kesabaran, C. Batin pikiran, D. Doa, E. Kebajikan. Ya, suci ya. Ini yang dikatakan bahwa tanah suci ya. Tanah suci itu ada di mana ya? Ada di mana ya? Suci ya. Ya, kita close ya, suci ya. Kita close ya. Jawabannya adalah dengan bedanya tanah keruh dengan tanah suci di batin dan pikiran. Jadi apabila tanah suci itu ada di dalam batin kita, bagaimana kita bisa mensucikan batin kita ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ke-19 ya, suci. Ya. Dalam bab apakah yang menjelaskan tentang harapan Buddha
kepada kita untuk menggunakan keyakinan dan pemahaman yang mendalam untuk menerima Dharma. Ya, yang A, bab keyakinan dan pemahaman. B, bab guru Dharma. C, bab munculnya stupa mustika. D, bab perumpamaan. E, bab metode terampil. Ya, jadi Bapak menjelaskan tentang harapan Buddha kepada kita untuk menggunakan keyakinan dan pemahaman yang mendalam untuk menerima Dharma. Ya, bab yang mana? Ya, Susice, silakan. Ya, kita lanjut masih ya. Ya, jawabannya adalah yang E ya, Susice ya. Bab metode terampil. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ke-20, Susice. Di manakah Buddha memberikan peramalan? A. Duduk di stupa mestika. B. Dalam kapal welas asih. C. Pintu Dharma. D. Puncak burung nasar. E. Lereng Gunung Semeru. Ya, di manakah Buddha memberikan peramalan ya, Susice ya? Ya, ini Susice udah banyak tahu ya. Ya, ini semangat ya, Susice ya. Ya, jawabannya ya kita close ya, Susice ya. Ya, jawabannya di D ya, puncak burung nasar ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-21 ya, Susice. Ya. Lengkapilah kalimat berikut ini. Pengetahuan datang dari kesadaran, pandangan datang dari kesadaran, A, pikiran ke hati, pikiran hati. B, pikiran akal sehat. C, akal sehat mata. D, akal sehat hati. E, pikiran mata. Ya, Susice. Ya, kita ya jawabannya ini hampir betul semua ya. Ya, semangat. Ya. Jawabannya adalah Susice ya, yang E ya, pikiran dan mata ya. Lanjut ke nomor 22 ya, Susice. 3 kebijaksanaan digabungkan disebut sebagai A, kebajikan. B, pandangan. C, pengetahuan. C, welas asih. D, pengetahuan. E, cermin bulat sempurna. Ya, 3 kebijaksanaan digabungkan disebut sebagai ya, apa ya, Susice? Ya. Ya, kita close ya, Susice. Jadi ini disebut sebagai apa? Pengetahuan ya. Ada pengetahuan nurani ya, Susice, mengetahui benar dan salah ya, Susice ya. Ya, kita lanjut ke 20 pertanyaan nomor 23 ya. Apa yang membuat Direktur Sang dari Rumah Sakit Teci Yuli harus mempercepat jam membuka klinik? A, karena ia harus memenuhi misi amal suci. B, agar para petani bisa mendapatkan pengobatan terlebih dahulu. C, karena ia harus merawat orang tua setempat. D, agar para dokter bisa bekerja lebih efisien. E, agar pasien bisa mendapatkan pertolongan darurat lebih cepat. Ya, Susice. Agar apa ya? Jam buka kliniknya dipercepat lebih awal, begitu ya. Ya, kita close ya, Susice. Ya, jawabannya adalah yang B ya, Susice ya. Agar para petani bisa mendapatkan pengobatan lebih dahulu ya, terlebih dahulu. Ya, karena para petani kan pagi-pagi harus berangkat ke sawah ya, Susice ya. Ya. Ya, kita sambil menunggu pemenang ya, Susice ya. Jika mohon maaf, masih ada ya. Mohon maaf ya, Susice. Pertanyaan nomor 24. Apa yang menjadi fokus pembangunan rumah sakit
Seci Taichung setelah terjadi gempa 921. Yang A, peningkatan fasilitas media. B, membuat pasien merasa tenang. C, mendirikan bangunan tahan gempa. D, mengurangi biaya konstruksi. E, menyelamatkan nyawa dalam bencana besar. Nah, kita tahu ya, ini adalah gempa ya, susun Sici ya, gempa yang sangat besar pada saat itu di Taiwan ya. Nah, setelah itu fokusnya apa pada saat mendirikan rumah sakit itu? Ya, ya, kita close ya, Suci ya. Nah, jawabannya adalah berhubungan dengan gempa ya. Yang C, mendirikan bangunan tahan gempa. Ya, Suci, kita sudah selesai sampai 24 pertanyaan ya. Dari 13, dari 13 sampai 24 ya. Jadi sambil menunggu pemenang, jika ada Suci yang ya akan earn ya Suci. Jika ada kawan-kawan yang lain ya yang ingin sharing ya, silakan ya. Suci. Ya. Ya, jika belum ada ya, Suci ya. Ya, saya mungkin hanya ingin mengulang lagi aja ya, Suci ya. Jadi kita tadi hari ini kan topiknya untuk kita ya menggenakan baju besi dari ketekunan ya dan membangkitkan tekad yang teguh ya. Mengenai tekad ini ya, Suci ya. Kita selalu diingatkan ya bahwa kita harus selalu ingat saat membangkitkan tekad awal kita, saat melihat suci dan mendengarkan dharma. Ya, kita merasa sukacita kan pada saat itu sehingga kita bertekad ya bergabung dengan suci. Jadi kita harus menjaga tekad ini. Ya, memang kita turun di kerumunan orang banyak, maka ada masalah-masalah yang ada di sana. Tetapi justru dengan masalah-masalah yang kita hadapi itu, ya itu pasti ya Suci ya, itu akan menumbuhkan kebijaksanaan kita. Karena kita bisa menyerap harumnya Dharma dan kita juga merenungkannya sehingga bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita. Sehingga kita bisa menyadarkan diri kita sendiri dan juga kita semoga bisa juga menyadarkan orang lain ya. Dengan demikian maka pintu Dharma ya itu akan terbuka dan yang pintu Dharma itu yang terpapar di depan kita itu akan terbuka sehingga itu terus menjadi pintu Dharma yang tak terhingga ya Suci ya. Demikianlah kita bisa menjaga tekad awal kita ini. Karena tanpa adanya tekad ya dan ikrar agung ya, maka kita mungkin akan bisa patah semangat jika kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dalam batin kita. Ya, jika ada Suci ya, sambil menunggu pemenang ingin sharing, ya silakan ya Suci. Ya, bisa sharing tentang pengalaman batinnya ya selama bergabung di Suci ya. Oke. Ya, yang selamat ya kepada pemenang kuis hari ini Minggu 25 Februari 2024 ya. Selamat kepada Mina Sece dari Medan, Montiar, mohon maaf nih saya tidak tahu Susyung apa Sece ya dari Jambi, Maria Nah Sece dari Jambi, Ko Yeni
dari Medan, ya, Sally Sece dari Palembang, Chua Maria dari Sece dari mungkin Jambi, ya, Petrus Sesiung dari Palembang, Lestin Sece dari Pluit, ya, Teh Hani Sece dari Pluit, Nola Sumondak Sece dari Pluit, Rohana Sece dari Angke, Wimala Padma Sece dari Medan, ya. Selamat ya kepada Susu Sece pemenang kuis hari ini yang juga luar biasa ya mendapatkan buku 37 faktor pencerahan ya, sehingga bisa sering-sering dibaca ya bukunya ya, sehingga semakin lama bisa lebih semakin mencerahkan bagi kita masing-masing. Ya, dari kepada para pemenang ya, silakan ya. Ya, saya lihat, mohon maaf ya, saya lihat dulu apa ya. Ini ya yang bisa sharing ya, Sisi. Izin tidak sharing, yang izin tidak sharing baru 1 orang. Berarti yang lainnya bisa sharing ya, Sisi ya. Ya, silakan yang ingin sharing ya, Sisi. Ya, ada Sisi yang ingin sharing? Izin tidak sharing, ya, izin tidak sharing. Dari Palembang izin tidak sharing, dari Jambi izin tidak sharing, ya ini mulai banyak yang ketik izin tidak sharing ya. Ya, ini ada ya, silakan Seceng Sesiung ya, Kak Seceng Sesiung ya, silakan sharing Sesiung. Ya, selamat malam ya Sesiung. Malam Sesiung. Ya, Kanan Sesiung. Kanan Sang dan Tekaise, Kanan Sesiung Sejetim, Simpasiang dan semua peserta ya. Yang minggu ini sepertinya sangat rajin ya Sesiung ya. Di malam-malam ini, walaupun paginya ya, pagi sampai siang, ada juga yang sampai sore sudah berkegiatan. Oke, hari ini saya ingin sharing sedikit ya Sesiung Suci. Kita sampai di sini sudah di bab ke-15. Nah, mungkin bulan depan kita sudah masuk ke bab 16 ya Sesiung. Jadi sebenarnya ya, mungkin saya lihat ya banyak Sesiung Suci yang baru. Agak ini ya, kalau masuk di tengah mungkin memang ada agak kesulitan ya, tapi Sesiung Suci harus bersabar ya. Dengan Dharma ini bukan bisa ya dipahami dalam waktu yang singkat, apalagi kalau sutra terata ini sangat panjang ya Sesiung Suci. Jadi butuh sebuah tekad juga ya, bukan hanya tekad dalam menjalankan kegiatan. Mendengar Dharma kita juga butuh sebuah tekad. Nah, di bab ke-15 ini ada satu hal yang sangat menarik ya. Judul dari bab ke-15 ini juga sangat cukup dikenal lah ya, karena Master selalu mengatakan Chung Ti Yung Chu Chung Ti Yung Chu ya dalam bahasa Taigi ya atau Hokkien. Nah, ini berkaitan dengan para relawan ya, ini berkaitan erat dengan relawan, terutama relawan-relawan yang datang dari luar negeri ke Hualien ya, ke Taiwan. Pada saat ada sebuah kegiatan yang sangat besar di Hualien ya, Master selalu mengatakan ini seperti bab ke-15, para bodhisattva muncul dari bumi. Yang dimasukkan dengan para bodhisattva ya, atau kemunculan dari bumi, dalam kurung ada bodhisattvanya. Kemunculan dalam kurung bodhisattva dari bumi ini, nah Master menjelaskan kepada kita secara sangat umum ya, secara sangat umum dari yang kita lihat sehingga bisa kita pahami, yaitu Master seperti tadi saya sharing, mengambil contoh ketika ada sebuah kegiatan yang besar di Hualien atau di Tzu-Chi, Taiwan. Nah, dari peserta-pesertanya banyak yang berasal dari luar Taiwan. Jadi Master mengambil contoh ini bahwasanya banyak sekali ya sekarang orang menjadi relawan Tzu-Chi. Kemudian Master sangat senang ya melihat semuanya murid-muridnya pulang ke Taiwan. Nah, Master mengibaratkan ini bagaikan yang tertulis di dalam Sutra Teratai,
bab ke-15 ini kemunculan bodhisattva dari bumi. Kenapa bisa demikian ya Susun Suci? Master selalu menyederhanakan makna-makna yang ada dalam sutra ini dengan ya menyederhanakannya dengan mengambil contoh kejadian-kejadian yang terutama berkaitan dengan suci sehingga Susun Suci semua bisa memahami. Jadi seperti kemunculan dari bumi ini, Master ada ya mengambil beberapa contoh. Salah satunya adalah datangnya para bodhisattva dari luar negeri ya, relawan-relawan dari luar Taiwan ketika ada kegiatan besar di Taiwan. Kemudian ada satu contoh lagi ya, yaitu ketika ada bencana-bencana. Ada dua bencana yang besar ya, yang sudah sangat lama di Taiwan, yaitu tentang Topan Morakot dan ada banjir 921 ya, atau kira-kira kurinya itu ya 21 September atau apa. Nah, ada dua kejadian bencana yang sangat besar di Taiwan. Pada saat itu ya, pada saat itu relawan suci belum banyak. Dan itu lokasinya juga bukan di Hualien ya, jadi jauh dari Master. Nah, pada saat itu Master sungguh-sungguh pada saat itu bukan hanya setiap hari, tetapi hampir setiap menit Master terus mengawal kejadian atau proses tanggap darurat. Master bahkan pergi juga ya waktu itu ke lokasi. Nah, pada saat itu karena bencananya besar, suci masih belum demikian besar, tentu kekurangan tenaga relawan. Pada saat itu ya Master minta warga setempat ya, meminta relawan kita agar menggerakkan relawan setempat. Nah, relawan setempat yang digerakkan pada saat itu Master juga mengibaratkan seperti kemunculan dari bumi, yaitu orang-orang yang memiliki welas asih yang melihat insan suci memberikan bantuan di lokasi bencana. Kemudian mereka juga turut menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan bantuan di lokasi bencana. Jadi ada dua gambaran ya. Yang pertama tentang para relawan yang pulang dari luar negeri ke Taiwan ketika ada kegiatan besar ya. Kemudian tentang ketika ada bencana dari warga setempat atau relawan lokal ya. Nah, mereka ini orang yang awalnya bukan relawan kemudian ikut memberikan bantuan ya, menyumbangkan tenaga atau barang-barang. Nah, kemudian mereka sebagian ya pada akhirnya kemudian menjadi bagian dari suci, menjadi relawan suci. Dua contoh ini yang sangat sederhana ya diberikan sering dijadikan contoh oleh Master agar kita bisa memahami ya sebenarnya apa sih makna dari bab ke-15 ini. Nah, jadi Susun Suci banyak sekali contoh yang sangat sederhana yang diberikan Master agar sutra yang sangat dalam maknanya ini bisa kita pahami dengan sangat sederhana ya. Jadi sebenarnya karena sangat dalam Master memberikan contoh sederhana. Bagaimana kita agar bisa paham ya, tentunya kita harus sering mendengar. Kalau kita hanya mendengar sepotong-sepotong, mendengar seminggu, kemudian minggu depannya mendengar sekali lagi, itu kita sulit untuk menangkap dengan baik dan memahami dengan lebih banyak. Jadi mendengar sutra ini, apalagi sutra terata ya, kita butuh satu tekad. Karena ini merupakan satu hal yang butuh waktu yang sangat panjang. Master mengatakan perlu akumulasi. Jadi kita perlu mendengar Dharma terus-menerus agar kita dapat mengakumulasi jiwa kebijaksanaan kita ya. Jadi sebenarnya ya tidak ada ruginya sih ya kita menyediakan waktulah ya untuk mendengar Dharma. Kenapa? Ada satu hal yang sangat penting bahwasanya ketika kita meninggalkan dunia ini, kehidupan ini, tentu berlanjut ke kehidupan berikutnya. Apa sih yang kita bawa ya? Rekening bank yang kita kumpulkan tidak bisa kita bawa ya Susun Suci. Karma bisa kita bawa. Satu lagi adalah Dharma ya, Dharma yang kita dengar, yang kita pahami dengan benar-benar kemudian itu akan tersimpan ya di dalam kesadaran ke-8. Itu salah satu dari sedikit yang bisa kita bawa ke kehidupan berikutnya. Tentu ya kita membawa karma, kita tidak bisa membawa harta, tetapi Dharma bisa kita bawa ya. Jadi perlu tekad ya Susun Suci untuk mendengar Dharma. Apalagi sutra terata ini sangat panjang. Tapi kita sebagai murid ya tentunya harus mengikuti guru. Guru sudah demikian berusaha, berusaha keras ya dengan segala pikiran, menyediakan banyak waktu.
Mungkin Sesung Suci ada yang belum pernah lihat videonya ya, bagaimana video itu menggambarkan ya master itu dari pagi jam 3 ya udah menyiapkan materi-materi sehingga bisa memberikan apa yang disebut simpasiang ini ya di Taiwan itu jam 5.20 ya. Nah, itu live ya. Saat ini memang tidak ada live, jadi kita di sini mengulang kembali ditambah sharing dari Sesung Suci ya. Mungkin ini sharing saya ya, Om Sesung kanan ya Sesung Suci. Kanan Seceng Susing, kanan ya, karena ya Seceng Susing yang terus memberikan semangat ya buat kita ya, kita semua ya, Susung ya. Ya, Sesung Suci hari ini kan ya, ya silakan Linda Suci ya dari Batam ya, silakan Suci. Malam, Sesiong. Kanan ya, kanan Suci silakan. Sesiong. Sesiong sekarang lagi posisi di Batam juga ya, Sesiong. Iya betul Suci, betul. OK，感恩上人开示。malam semua Sesiong Suci. Ini ya hari ini tentang mana untuk mengenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh. Jadi memang ketika para bodhisattva melakukan kegiatan ya masuk ke kerumunan orang banyak ya diharapkan dengan banyak para makhluk ya ada yang muda, ada yang sebaya, ada yang lebih tua dari kita. Selalu para bodhisattva dengan menghargai, menghormati pada mereka. Saling menjaga dan menghargai dan berdana ya, bersumbangsi membantu kepada mereka. Semua ini sangat membutuhkan ya ketekunan, sangat membangkitkan dengan menjaga dalam diri kita dengan 6 paramita yang mempraktekkan sila yang dengan ucapan yang baik ya, pikiran baik dan juga melakukan kegiatan yang baik. Tentu saja harus membangkitkan tekad yang teguh ya. Tanpa tekad yang teguh ya, kita tidak bisa ya permanen untuk bisa belajar ya di dalam lingkungan nerawan dan juga masuk ke kerumunan orang banyak untuk menjalin jodoh yang baik. Demikianlah kita sebagai seorang manusia dan juga tidak gampang ya untuk bisa menjadi seorang manusia. Jadi kita harus memegang teguh ya dalam pelatihan diri kita ya. Selalu berada di dalam sila ya, harus dengan usaha yang benar ya untuk bisa memberikan ketekunan dan semangat ya dalam pembinaan dirinya. Kalian semua Sesiong Suci. Kanan Linda Suci ya. Ya, kanan ya. Jadi memang kita terus harus bisa bertekad ya dan juga tekun ya Sesung Suci. Jadi kita sudah melewati ya hari kelahiran demi kelahiran dan akhirnya kita sampai di sini saat ini ya. Dan kita kanan akhirnya kita dari kelahiran kita sampai di sini ya kita bisa mengenal suci ya, kita kanan ya suci ya. Nah, oleh sebab itu, apabila malam hari ini kita tidur, maka besok pagi kita bangun, setiap malam kita tidur, pagi bangun, dan demikian seterusnya di kehidupan ini,
itu bisa kita ibaratkan sebagai kelahiran kembali juga di setiap hari. Jadi kita punya kesempatan waktu ya setiap pagi untuk bangun, malam untuk merenungkan sehingga apa besok bisa kita lakukan hal yang lebih baik ya, ibaratnya seperti kelahiran kembali begitu ya, suci ya dalam tanda kutip ya, sehingga kita bisa terus menanamkan benih sebab yang baik dari hari demi hari, bukan hanya dari kehidupan ke kehidupan ya, tapi dari hari demi hari ya kita terus berusaha untuk menanamkan benih sebab yang baik ya, sehingga semakin memberikan pencerahan kepada batin kita yang bukan saja berguna untuk diri kita dan juga berguna bersumbangsi kepada banyak orang ya, suci. Cảm ơn suci. Jadi setelah ini kita akan dengarkan Siap Pusat ya, Hafen Siap Pusat untuk membacakan kosakata. Ya, silakan Hafen Siap Pusat. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，金丝妙莲花，心法相与会。Kosakata Shinfa Siang, Bab 15, Kemunculan dari Bumi, Episode 1484, mengenakan baju besi dari ketekunan dan membangkitkan tekad yang teguh. Xiaoyang, berbakti dan merawat. Pei Xia, hina dan rendah, lebih rendah. Jing Shi, menghormati dan melayani dengan hormat, menangani urusan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Kan Kuo, menghasilkan buah akibat. Yi Sheng, kelahiran berbeda-beda, keberadaan berbeda-beda, makhluk awam yang bertumimbal, lahir dalam 6 alam kelahiran, akan terlahir dengan berbagai jenis buah balasan yang berbeda-beda. Yi Xin Yi, sepenuh hati, satu hati dan satu maksud, dan sehati senia. Xiu In Kan Kuo, memupuk benih sebab dan menuai buah akibat. Memupuk benih sebab yang baik atau buruk akan mendatangkan buah akibat berupa kebahagiaan atau penderitaan. You Shen, tidak jelas dan mendalam. Huo Luan, membodohi dan mengacaukan atau kebingungan. Kan En Tu Pao, tahu bersyukur dan membalas budi. Tuo Jie, keluar dari, terpisah dari, tidak dapat menyesuaikan diri. Kan En Shuku Shupo Wan Shang Hao. Ya, karena Hafen Siap Pusat. Ya, baiklah suci ya, kan suci hari ini kita bersama-sama ya dalam mengikuti sifat yang bersama-sama, dan kan kepada suci yang sharing hari ini ya, kepada Vivian Suci, kepada Linda Suci, dan juga kan ya kepada Suci yang Sesiung dan kan Suci. Dan hari ini kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah diberikan oleh orang tua kita ya, karena orang tua kita lah, jasa orang tua kita ada tubuh kita ini. Nah, oleh sebab itu tadi Master juga mengingatkan kepada kita untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua kita ini, maka kita haruslah menggunakan tubuh ini untuk melakukan kebajikan di dalam hidup ini, sehingga tubuh yang diberikan oleh orang tua kita itu bermanfaat, sehingga tubuh ini juga bermanfaat untuk memberikan kebaikan kepada banyak orang ya, suci. Dan untuk mengakhiri sifat yang ini ya, marilah kita berdiri untuk memberikan penghormatan ya, suci ya, kepada kita berdiri ya, memberikan penghormatan kepada para Buddha, kepada para Bodhisattva, dan juga kepada Master. Ya, dilakukan penghormatan ya, suci, penghormatan yang pertama. Penghormatan yang kedua. Penghormatan yang ketiga. Ya, suci. Jadi kita terus untuk tekun dan juga kita terus menjaga dan membagikan tekad yang teguh ya untuk terus berjalan di jalan suci ini. Cảm ơn suci, cảm ơn. Cảm ơn ta cha. Cảm ơn semuanya, suci.